nggak sebentar? Boleh. Namanya siapa? Nama aku Nelly. Kelas berapa? Aku kelas 5. Kelas 4 udah belajar tentang korupsi belum? Ada di PKN membahas tentang yang uang-uang itu. Menurut Aden, korupsi itu apa sih? Kalau menurut aku korupsi itu orang yang ngambil uang lebih, kayak uang itu seharusnya misalnya 50 tapi dia itu ngambil lebih kayak 70 gitu. Selain tadi itu korupsi uang ya, selain itu kira-kira apa gitu? Ada nggak yang lain? Ada korupsi kayak korupsi waktu itu orangnya harusnya datangnya jam 7 tapi dia datangnya lebih dari jam 7. Jadi sipir itu Kak. Pernah nggak ada melakukan korupsi gitu? Ada pernah waktu itu uang itu dikasih 5.000 gitu tapi suruh bagi gitu ke kakak aku masih kakak akunya itu 3.000 akunya 7.000 jadi akunya banyak. Oh, jadi nggak rata gitu. Ya, menurut Ade nih yang dilakukan di sekolah gitu ada nggak buat biar kalian tuh paham tentang korupsi ini selain di mata pelajaran? Ada bisa kayak diajarin nabung gitu terus tentang ngelola keuangan gitu kayak diajarin sama rumah atau sama ibu atau sama orang tua kita nggak boleh korupsi, nggak boleh ngambil uang lain atau orang lain atau nggak boleh ngambil uang lebih. Jadi bisa diajarin lewat selain di sekolah juga di rumah bisa. Ya. Apa sih yang ada rasain setelah belajar hal itu? Kalau belajar hal itu yang aku rasain itu kayak aku mikir jadi itu tindakan yang tidak baik itu tuh termasuk dalam dosa jadi mengambil hak milik orang lain semua tuh jadi perasaannya itu kayak ada senang ada juga kayak takut gitu karena udah tahu kalau misalnya nanti ngelakuin itu dampaknya bakal nggak baik. Takut juga ya jadi kayak kebiasaan itu mungkin ya nantinya juga bisa ke masa depan anak itu nanti terbiasa untuk korupsi gitu ya. Menurut ada nih gimana sih salah satu cara biar hal kayak korupsi itu tuh nggak terlalu umum gitu di siswa kayak misalnya banyak banget nih siswa yang korupsi uang jajan terus ada guru juga misalnya banyak yang telat masuk kelasnya gitu di sekolah itu gimana? Paling diajarin dikasih tahu terus kesadaran masing-masing Kesadaran masing-masing ya karena ada yang udah biasa dikasih tahu tapi tetap ngelakuin kayak gitu. Jadi harapan kedepannya nih gimana? Kedepannya pengen nggak ada orang-orang yang kayak gitu jadi pengennya tuh orang-orangnya tuh pada jujur semua meskipun sedikit nggak bakal ada keinginan buat korupsi gitu atau korupsi waktu atau korupsi uang baik dari temannya keluarganya atau orang lain. Jadi dimulai dari diri sendiri juga ya? Iya harus sebenarnya itu Kak. Terima kasih ya buat waktunya bersedia untuk wawancara. Iya sama-sama. Sebelumnya Ibu mohon maaf izin mengganggu waktunya sebentar lakukan wawancara. Apa kabar ini? Sebelumnya izin perkenalkan diri Ibu, nama saya Setia. Saya dari Divisi Lewangi gitu. Sebelumnya izin menanyakan dulu nama Ibu siapa? Nama saya Aminah Melia. Ibu sebelumnya mengajar di kelas berapa? Oh ya, nah Ibu kan di sekolah itu pasti ada pembelajaran tentang korupsi ya, juga pelajaran. Menurut Ibu nih apa sih anti korupsi itu gitu korupsi itu apa?
pendidikan anti korupsi. Sebelum kita bahas tentang anti korupsi, kita harus tahu korupsi itu apa dulu. Kan korupsi itu tuh bahasa bayinya lah, kalau misalnya kan ke anak-anak itu korupsi itu mengambil hak orang lain. Terus mengambil hak orang lain terus apa bedanya sama mencuri? Kan sama-sama mengambil hak orang lain. Karena kalau korupsi itu tuh nggak cuma sebahas materi aja, tetapi juga kayak korupsi itu bisa bermacam-macam, waktu atau korupsi ya harta benda gitu, mengambil hak orang lain menjadi milik kita gitu. Lalu sebenarnya itu pendidikan anti korupsi itu seperti apa? Pendidikan anti korupsi itu tuh kayak pendidikan yang dimana guru itu mengajarkan ke siswa biar lebih aware, biar lebih terbuka, biar lebih melek soal menolak tindakan korupsi, baik itu korupsi kecil-kecilan kayak apa ya, biasanya siswa tuh kayak bilang ke orang tuanya kalau misalnya mah ada uang pasti di sekolah, padahal enggak, kan kayak gitu. Nah mulai dari hal yang kecil kayak gitu, pendidikan korupsi itu juga waktu itu biar lebih aware siswanya, biar lebih paham. Tadi itu kan ada kayak contoh anak ke uang kas gitu ya, padahal enggak. Nah di keseharian gitu di sekolah selain hal itu ada nggak sih tentang korupsi, kayak korupsi yang lain gitu, ada nggak selain uang? Untuk korupsi mungkin yang lain seperti korupsi uang waktu gitu ya, karena misalnya tuh tanpa kita sadari juga sebagai calon guru juga, kalau misalnya ngajar gitu kan, kalau misalnya ini jam 7 nih harus selesai jam 10, tapi kadang kita tuh datangnya tuh telat jam 7, misalnya tuh jam 7 lebih, sehingga pembelajaran berakhirnya jam 10 lebih juga. Itu juga kayak kita tuh mengambil hak apa sih, hak anak-anak buat istirahat gitu di luar. Menurut ibu apakah anti korupsi penting gitu ditanamkan kepada anak sekolah dasar? Iya penting, soalnya kan kalau misalnya kita tarik ke awal nih, sekolah dasar itu kan kayak jenjang pertama sekolah sebelum siswa SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Kayak pertama kalinya siswa sekolah tahu teori, tahu praktik, tahu istilahnya melek dunia itu tuh waktu di sekolah dasar. Jadi harus pintar-pintar gimana gurunya buat menanamkan pendidikan anti korupsi itu kayak gimana. Jadi penting banget karena kan menurut ini ya, apa namanya, teori perkembangan peserta didik, menurut Piaget, anak sekolah dasar itu ada di tahap operasional konkret. Koreksi saya kalau salah ya. Nah, dan di tahap itu tuh anak tuh mulai meniru, mulai melihat apa yang orang lain lihat, mulai yang istilah mulai meniru. Jadi kalau misalnya orang lain melihat orang tuanya atau ada satu orang yang bertindak buruk gitu, dia akan meniru, oh ternyata bertindak kayak gitu juga boleh. Terus kalau misalnya nih apa sih worst case-nya gitu, apa sih kondisi terburuknya gitu, kalau misalnya anak melihat seorang melakukan korupsi, dia pasti pikir dia bisa ngelakuin itu, dia boleh ngelakuin itu, aku juga pengen. Nanti ada pemikiran seperti itu. Makanya pendidikan anti korupsi itu penting juga dari jenjang sekolah dasar. Jadi untuk apa sih, mencegah gitu itu salah satunya dengan pendidikan anti korupsi. Selain itu nih Bu, ada nggak sih kayak hal yang bisa dilakukan selain di pembelajaran kayak ada anti korupsi gitu? Kalau di pembelajaran melalui anti korupsi kan ada di pembelajaran PPKN mungkin lebih jelasnya. Tapi kalau misalnya di pembelajaran yang lain saya kurang paham. Mungkin karena anti korupsi itu kan lebih ke action gitu, lebih ke budi pekerti, lebih ke sikap. Kalau misalnya kita belajar teorinya aja, siswa tuh nggak akan ngerti, harus dikasih contoh. Kalau misalnya, oh nih saya kasih tahu siswa, oh kamu nggak boleh ngambil hak orang lain, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Tapi kalau misalnya siswa nggak ngerti gimana harus bersikap, kan percuma aja gitu. Jadi harus dari dulunya juga yang kasih contoh. Jadi peran guru di sini juga sebagai apa sih, kayak tokoh kayak motivasi, lebih ke Fasilitator. bukan, lebih ke kayak apa sih, jadi ininya anak gitu, anak tuh liatnya ke ibu gurunya sendiri. Role model. Role model, nah itu mungkin nanti guru juga lebih kepada role model anak dalam pendidikan anti korupsi ini juga gitu. Jadi kayak beban, bukan beban ya, tapi kayak amanat juga yang harus diambil sama guru. Sebagai calon guru juga kita tuh bukan cuma ngajarin tentang pendidikan akademis aja, tapi budi pekerti juga, akhlak
ibu nih apa sih harapan ketika anak belajar korupsi ini? Harapannya ya jelas kalau misalnya belajar anti korupsi ya biar nggak melakukan korupsi, entah itu korupsi kecil ataupun yang besar, kayak amit-amit sampai gitu worst case nya keadaan terburuknya. Misal nih di kelas ibu ada tuh yang melakukan korupsi, gimana sih sikap ibunya dalam menanggulangi permasalahan tersebut? Kalau misalnya kayak gitu, pertama kita kan kalau misalnya ini di zaman sekarang kayak dulu, kalau misalnya ngasih tahu ke siswa juga kan nggak harus ngasih tahu di depan semua orang, karena kita juga harus ngejaga perasaan siswanya biar dia nggak merasa percaya diri, biar dia nggak merasa apa sih lebih rendah dari orang lain. Jadi kalau misalnya hal itu terjadi, yang pertama panggil siswa itu, kasih berikan dia penjelasan kenapa dia melakukan itu, lalu jangan asal ngejudge. Mungkin bisa aja dia ngambil atau nyelip uang saku dari orang tuanya biar dia bisa istilahnya itu bisa masih jajan temannya gitu. Kalau kayak gitu, walaupun tindakannya itu nggak bisa diterima, tapi kita harus paham dulu kenapa gitu. Kan itu kita udah paham nih, misal apakah nantinya ibu akan berbicara dengan orang tua, ibu tuh nanti perannya bersama orang tua juga dalam memecahkan masalah ini, ataukah hanya di sekolah saja misal, atau nantinya ibu bakal ngobrol ke orang tuanya gitu. Oke, kalau misalnya begitu, kalau misalnya saya menemukan satu siswanya itu melakukan tindakan seperti itu, lalu terlihat oleh saya, dan ketika saya ditanya, oh ibu saya melakukan ini karena teman saya ada yang nggak jajan, saya kasihan lihatnya gitu. Yang pertama, saya kasih tahu pelan-pelan, karena kan didikan anak di sekolah dan di rumah itu beda. Ada orang tua yang didikannya itu keras, kayak kalau misalnya ketahuan salah dipukul gitu. Nah, jangan sampai hal kayak gitu terjadi. Jadi harus kasih tahu orang tuanya pelan-pelan, bukan ya boleh panggil orang tuanya, tapi kita tuh bilang ibu bapak, ibu melakukan menyelip uang saku ibu bapak, harusnya bayar uang kas tapi dipakai buat menjadi temannya. Jadi lebih ke mengajak pendidikan sama-sama, karena kan kalau di rumah itu tanggung jawab orang tua, akan di sekolah tanggung jawab guru. Jadi peran orang tua di anti korupsi ini sebagai membimbing gitu ya di rumah. Jadi bukan cuma orang tuanya aja, karena kan tadi seperti yang sudah saya sebutkan, anak itu ada di tahap operasional konkret di mana dia melihat dan meniru apa yang orang lain lakukan akan dia lakukan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak gini kan, kalau misalnya kita pengen tahu sikap orang tua dari satu anak, kita lihat anak itu gimana. Kalau misalnya sikap anaknya maaf gitu, orang sopan atau kayak gimana, kita pasti tahu gimana orang tua didiknya kan. Nah, jadi orang tua juga penting buat menerapkan pendidikan anti korupsi juga. Ya. Selanjutnya nih Bu, kan tadi tuh kita udah membahas mengenai anti korupsi, dan sekarang tuh ada juga kan plagiat gitu. Menurut Ibu plagiat itu apa sih, dan gimana sih Ibu cara menjelaskannya atau menerapkannya anti plagiat itu di kelas Ibu gitu? Sebelum kita ngebahas ke anti plagiat ini, kita harus tahu kan plagiat itu kayak gimana. Dan sebelum nyampe ke siswa yang dulu, dia harus tahu dulu plagiat itu gimana. Sekarang era digital, semuanya gampang kan. Jangankan ke hal yang besar, hal yang kecil aja. Kalau kita mau menyiapkan pembelajaran di kelas harus perlu RPP kan. Nah, kadang yang nggak disadarin sama semua orang itu tuh, kita tuh buat RPP itu kadang ngambil dari orang lain yang bikin sendiri. Itu juga disebut kayak apa ya, plagiat kecil gitu misalnya. Jadi yang plagiat itu di guru gitu ya? Iya, bagi jadi siswa. kita sendiri dulu tuh harus paham kalau misalnya misalnya tuh ada guru A, ada pembelajaran itu inovatif gitu, ini ditiru oleh guru B, iya ditiru, tapi coba ditirunya itu ada satu hal yang bisa membedakan, misalnya tuh inovatif juga interaktif kan, kayak gitu bisa. Jadi sebelum ditirunya ke anaknya, sebagai guru udah harus paham dulu kalau misalnya plagiat itu kayak gimana. Setelah itu kita apa sih waktu itu pelan-pelan kasih tahu ke anaknya, jangan teori sama enggak, tapi kasih tahu itu pelan-pelan plagiat itu kayak gimana kan. Kalau di dunia SD
itu plagiat tuh masih awam lah ya, masih belum paham anak-anaknya kayak gimana. Mungkin plagiat tuh karena dia meniru punya saya, mungkin itu masalah itu. Jadi mulai dari hal yang kecil sampai anaknya itu paham, baru kita ngelakuin itu pendidikan anti plagiat. Kalau misalnya plagiat itu nggak boleh gitu, nggak boleh dilakuin. Kamu lihat ide orang lain terus mengklaim itu sebagai milik kamu, itu kan nggak boleh gitu. Mungkin contoh kecilnya itu kayak mencontek ya. Ya. Nah, gimana sih kan kalau mencontek itu pasti kayak lihat jawaban orang lain ya. Nah, gimana sih dilihat guru gitu melihatnya kayak menanggulangi mana sih yang benar-benar dia jawab, mana yang enggak gitu. Oke. Yang benar-benar dia jawab yang pertama kelihatan dari tulisannya. Saya yakin langsung guru bisa gitu. Kalau misalnya yang anak yang benar-benar nulis itu tuh kadang nulis dengan istilahnya dengan mikir sendiri, itu di tulisannya tuh nggak akan kelihatan berantakan karena dia mikir sambil mikir, nulis sedikit berhenti. Kalau misalnya ada yang lihat nih nyontek dari satu anak, itu pasti tulisannya berantakan. Kenapa? Karena dia pertama nulisnya buru-buru karena ada waktu, kan kalau misalnya ujian ada waktu. Yang kedua ada kosakata yang penulisannya salah karena mungkin berbeda saat anaknya membaca dan juga melihat itunya seperti itu. Iya. Gimana sih cara ibu buat mendorong siswanya biar tidak melakukan hal itu? Oke, itu juga menjadi salah satu pentingnya pendidikan anti plagiat ya, gimana biar anaknya itu nggak melakukan plagiarisme. Yang pertama kayak ada seminar bisa kayak gitu, lalu ketika pembelajaran juga kan nggak, maksudnya itu plagiat kan bisa masuk ke pembelajaran yang lain gitu, bisa dikasih tahu pelan-pelan ke anaknya. Oh iya, kayak sekarang kan ada peraturan yang dibuat di kelas juga kan, antara kesepakatan guru sama siswa juga gitu. Dampak yang didapat anak ketika mengetahui plagiat ini gitu, kayak udah dapet nih anak tuh konsepnya kayak gini dan dia tuh harus dampak nantinya itu akan bagaimana sih kepada anak gitu. Yang pertama dampaknya yang lebih jelas karena tahu plagiat itu gak boleh, plagiat itu salah, dia pasti nggak akan melakukan hal itu. Yang kedua, syukur dia tuh bisa mengajak teman-temannya. Yang ketiga, dia bisa menciptakan karya yang original, yang bisa meng-create suatu karya itu hasil dia sendiri, hasil pemikirannya sendiri. Karya itu mah harus kayak sebuah benda fisik kayak gimana, tapi kayak hasil jawaban dari ujiannya juga sebagai hasil pemikiran sendiri, itu kan bisa disebut hasil original dia gitu. Kalau misalnya pertanyaannya itu kayak bagaimana menurut pendapatmu, Jadi anak juga lebih berpikir kritis juga ya Bu ya. Ya, berarti dapat kita simpulkan juga bahwa dampaknya itu kayak banyak gitu dan bakal pastinya bermanfaat nanti di masa depan anaknya juga. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya buat bersedia gitu diwawancara oleh saya. Nah, sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang agak gimana ya. Terima kasih.